Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabat-sahabat Sanbi dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi nih dengan saya Nihla Nandita di channel yang sederhana ini ya tentunya. Nah di video kali ini nih Nila akan memperlihatkan cara saya ya mengerjakan soal tentang sel elektrolisis. Dan tentunya di video kali ini kita akan ditemani dengan suara-suara burung walet ya. Selamat menyaksikan. Untuk mengerjakan soal ini nih teman-teman, aku pribadi punya catatan khusus tentang materi sel elektrolisis. Jadi aku saranin kepada teman-teman semua agar punya catatan nih, biar mempermudahkan kita dalam mengerjakan soal ini. Terus, bagi teman-teman yang belum punya, Nila udah siapin nih catatan tentang sel elektrolisis yang ada di link di deskripsi video ini. Jadi teman-teman tinggal klik dan download deh. Nah, di sini kan ada 2 soal nih teman-teman. Yang pertama Nila udah kerjain tuh. Jadi Nila mau bahas aja tentang soal yang pertama, yaitu bagian A. Apa tuh? Leburan NaBr natrium bromida dengan elektroda C atau elektroda grafit ya teman-teman. Jadi di sini kita diminta untuk menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan di katodenya. Nah, begini nih teman-teman. Pertama-tama teman-teman harus memperhatikan bahwa senyawanya ini nih teman-teman, dia termasuk apa nih? Nah, natrium bromida di bagian A ini dia termasuk leburan nih teman-teman. Jadi ingat bahwa natrium bromida ini dia termasuk leburan ya di soal yang pertama ini nih teman-teman. Kemudian yang kedua ialah teman-teman harus lihat nih, elektroda yang digunakan itu bagaimana ya jenisnya. Nah, kebetulan di sini elektroda yang digunakan itu adalah elektroda C teman-teman atau grafit. Nah, elektroda ini tuh disebut elektroda inert, di mana elektroda inert ini tidak akan mempengaruhi reaksi elektrolisis baik yang ada di katode maupun yang ada di anode teman-teman. Kalau teman-teman punya catatan, pasti teman-teman udah tahu dong. Makanya teman-teman harus punya acuan buat mengerjakan soal-soal seperti ini nih teman-teman. Nah, lanjut. Terus habis itu nih ya, yang kita lakuin bukan pertama ya, ini udah yang ketiga kalinya tuh menuliskan reaksi seperti ini nih, diionkan ya seperti ini. Nah, ini kan ada natrium diionkan menjadi natrium plus 1 ya. Terus ini bromin diionkan menjadi ion bromin juga. Nah, di sini saya cuma mau bilang nih kepada teman-teman, kalau ion natrium ini termasuk kation kan, secara dia ion positif. Ion positif itu kan disebut kation. Sedangkan ion negatif itu disebut anion. Di sini kation akan mengalami reduksi pada katode, sedangkan anion akan mengalami oksidasi pada anoda. Jadi cara menghafalnya ini bisa dibilang mudah loh teman-teman, karena teman-teman bisa lihat huruf pertamanya aja, huruf awalnya. Huruf vokal akan berpasangan dengan huruf vokal pula, sedangkan huruf konsonan akan berpasangan dengan huruf konsonan pula. Jadi, semisal dia anode, otomatis dia oksidasi. Semisal dia katode, otomatis dia reduksi. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut setelah mengionkan seperti ini yang pita merah ini teman-teman gak usah tulis ya. Itu cuman penjelasan sedikit dari saya aja. Selanjutnya kita menuliskan apa nih? Reaksi yang terjadi di katode. Nah, ingat yang paling pertama nih lah katakan ialah teman-teman harus tahu bahwa natrium bromida ini merupakan leburan. Dalam menuliskan reaksi di katode ataupun anode itu punya syarat dan ketentuannya. Nah, berhubung soal nomor 1 ini ialah leburan, itu cukup mudah ya teman-teman, karena leburan itu apabila ia mengalami elektrolisis nih teman-teman, maka kationnya akan mengalami reduksi dan anionnya akan mengalami oksidasi. Jadi reaksi yang berada di katode ini adalah reaksi yang ada di katode ini adalah reaksi reduksi dari kationnya, sedangkan reaksi yang ada di anode ini adalah reaksi oksidasi dari anionnya.
Jadi gampang banget teman-teman, karena teman-teman tinggal tulisin reaksi oksidasi dan reduksi dari Br- dan Na positif. Nah, tentunya teman-teman udah tahu kalau reaksi reduksi itu ialah reaksi penerimaan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi itu reaksi pelepasan oleh elektron ya. Jadi reaksi reduksi ini elektronnya itu berada di sebelum tanda panah. Sedangkan reaksi oksidasi elektronnya itu berada di setelah tanda panah reaksi teman-teman. Kemudian kita beralih pada reaksi yang terjadi di katodenya ini nih teman-teman. Reaksi yang terjadi kan reaksi reduksi dari ininya, kationnya. Jadi kationnya ini ion natrium dengan muatan positif 1 nih ditulis. Nah, ditulis seperti ini nih. Kemudian ditambahkan dengan jumlah elektron sesuai dengan muatannya nih. Nah, karena muatannya positif 1, maka ditambahnya elektronnya 1 juga. Jadi semisal di sini ada aluminium ya. Aluminium kan biloxnya tuh ada 3 kan. Jadi di sini ditambah 3 elektron juga. Jadi nilai di sini nih elektronnya ini akan berpengaruh dan mengikut pada jumlah muatan dari si ion kationnya itu. Setelah mengalami proses reduksi nih teman-teman, penjumlahan penerimaan elektron ya, maka hasil reaksinya nih di sebelah tanda panah akan menghasilkan logam dari kation tersebut. Jadi di sini dihasilin logam natrium dalam wujud padat. Nah, kemudian beralih pada reaksi di anode. Reaksi di anode itu kan merupakan oksidasi dari anionnya apabila ia leburan kan ya. Nah, di sini anionnya kan Br- nih teman-teman. Tapi di sini dia bukan Br-, tapi 2 Br-. Seharusnya kan mengikut ya teman-teman seperti yang kationnya tadi, karena dia Na positif, di sini langsung juga ditulis Na positif. Tapi di sini beda nih teman-teman. Kenapa begitu? Karena Br- ini merupakan ion halida teman-teman. Ion halida itu memiliki rumusnya tersendiri teman-teman. Jadi apabila dia dioksidasi, bentuknya harus seperti ini dan akan menghasilkan gas. Jadi persamaan reaksinya itu 2 Br- menghasilkan Br2 gas bromin dan 2 elektron. Jadi semisal ion halida itu kan tidak cuman Br aja kan, ada fluor, klorin, iodin. Nah, jadi semisal di sini ada Cl nih, Cl- klorin ya. Jadi reaksi oksidasinya itu adalah 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Jadi ion halida itu reaksi oksidasinya itu seperti itu teman-teman. Mereka punya ketentuan tersendiri. Nah, makanya dari itu aku saranin banget kalian harus punya catatan, karena materi tentang elektrolisis itu ketentuannya banyak lah ya teman-teman, tapi nggak banyak-banyak juga sih. Nah, dari situ kalian bisa mengerjakannya dengan benar dan sesuai. Nah, sampai di sini nih sebenarnya udah selesai ya teman-teman, karena di soalnya sendiri cuman minta reaksi yang terjadi di anode dan juga di katode dari leburan natrium bromida ini dengan elektroda inert. Tapi semisal nih ya, soalnya itu mengatakan ingin menuliskan hasil reaksi yang terjadi nih, caranya seperti ini nih teman-teman. Di sini reaksi redoks ya, reaksi total deh tulisnya. Nah, reaksi total itu merupakan penjumlahan dari reaksi yang terjadi di katode dan reaksi yang terjadi di anode. Namun sebelum itu teman-teman, anggap aja ini lurus ya. Jumlah elektronnya ini nih harus disamain. Karena di sini 1 dan di bawah 2, yang di atas nih reaksi di katode ini harus dikali dengan 2, terus yang bawah harus dikali dengan 1. Biar jumlah elektron yang di katode dan di anode itu sama. Karena udah sama-sama 2 nih kan, ini 2 kali 1 kan 2. Terus 1 kali 2 itu 2. Maka dicoret. Sehingga reaksi total yang terjadi ialah ini teman-teman. Yang atas kan kali 2 semua ya. 2 Na positif ditambah ini nih 2 Br-,
menghasilkan 2 natrium tambah Br2 gas. Oke. Nah, ini nih reaksi total yang terjadi di katode dan di anode. Namun kadang ya ada yang menuliskan seperti ini juga teman-teman. Oh, ini cair ya. Br 2Na. Nah, jadi ion natrium ini dengan ion bromin ini digabung teman-teman, menghasilkan natrium bromida. Ya kan, yang satu muatannya positif, yang satu muatannya negatif. Muatan mereka ini berbeda, tapi justru itu ya, karena itulah mereka digabungin teman-teman. Nah, jadi hasilnya bisa seperti ini nih. Jadi kalau teman-teman mau jawab yang atas pun sebenarnya benar, yang bawah pun juga benar. Jadi tergantung soalnya. Oke? 돌아와 내 곁에 그날까지 알았던